hebat aja gitu. Walaupun di grup aja kadang sehat, penting mah aya kok. Penting mah ada hirup kene. Atau Pak Ismail biasanya kan geus kawin. Iya. Geus beriji, iraha kawin. Ya Pak Ismail itu kan biasa. Sebenarnya dari jurusan akan ketiga sama sebenarnya pas ada keseman itu pas lihat tes sekolah ternyata ada sekolah kayak gini gitu. Jadi kita pun sama masih gak nyangka bisa jadi anggota persekolah dan bisa udah jadi inti pengurus inti gitu ya, sampai pengurus inti padahal awalnya aku pun gak menyangka bakal jadi bermimpi. karena aku ikut ekskul aja pun yang penting buat nilai rapor Ya, awalnya. kan sekarang mah diwajibkan ya. Iya, kalau diwajibkan ya sampai saat dulu mah enggak. Kita cuman minat aja gitu. Minat aja pengen. Kalau saya mah dulu sebenarnya ke Selasa tuh nggak tahu sebenarnya. Saya tuh punya misi masuk ke SMA Banjaran tuh ketemu Pak Ismail. Jadi pengen banget ketemu Pak Pengen. Ismail. Jadi gini, waktu SMP tuh ada namanya Pak Derajat, dia guru bahasa Indonesia. Nah, suka nulis kan, nulis cerpen, jadi suka dikoreksi sama beliau. Terus nanya, nanti SMA mau kemana? Kan rumah dia Desari kan dulu awalnya. Nah udah gitu ke SMA Banjaran, Pak. Oh ada teman bapak, namanya Pak Ismail. Nanti konsultasi aja sama beliau. Nah dari situ sampai terus Pak Ismail. Pak Ismail sampai sekarang Karena waktu lah Pak Ismail itu nama luar itu sudah sangat terkenal. Jadi pada saat dari alumni mana? Alumni Pak Ismail. Pak Ismail. Mohon Bu. Coba Pak Ismail ajak Ibu ayo ngobrol sampai itu seperti itu. sampai sekarang pun sampai seperti sekarang itu. kan teteh ketemu di guru-guru karena pernah ikut pelatihan guru penggerak dulu gitu ya. Ketika ini ada seorang guru gitu, alumni mana SMA Banjaran? Oh Pak Ismail. Guru mana Pak Ismail? Oh iya kebetulan dulu pernah gitu. Jadi ternyata Pak Ismail sih terkenal itu. Jadi banggalah ada dengan Pak Ismail. Iya betul. Kadang kita pun tiba-tiba ada kegiatan minta diliput kegiatan di luar, itu kegiatan besar, itu informasinya dari Pak Ismail. Pasti Bapak tuh ada Bapak mah banyak kenalan, pasti minta ngeliputnya ke kita. Makanya padahal kalau misal secara garis besar kan Peskol itu eskolnya ya jurnalistik gitu kan, nggak yang terpaku kayak ke dokumentasi acara-acara kayak gitu. Cuman kita tuh tiba-tiba selalu diminta buat event besar kayak gitu. Jadi ya kita pun tidak menyangka bisa sampai dulu diundang. tahu-tahu dapat uang ya. Ada yang nama nggak tahu rumah Intinya mah. kata Pak Ismail mah jangan pernah berhenti untuk menulis. Iya, betul. Kirimkan. Ayo kumpul amplop. Pak Ismail. Dan sampai sekarang juga kalian nggak pernah berhenti menulis minimal SPP kan? Masih menulis. Nah, menulis pasti ada suatu keharusan kan ya? Ada cerita kayak juga waktu kuliah kan kalau waktu SMA mah belum pernah tuh ngirimin ke media. Nah pas kuliah karena paket masalah keuangan jadi coba deh ngirimin cerpen ke Inilah Koran, ceritanya diterbitin. Terus Pak Ismail tuh bilang gini kan, Len kadenya itu karya pertama dan terakhir. Oh gitu ya Pak. Beneran kenyataan. Aku 2 kali di laporan di Sekali doang. tapi 2 kali sebelum ini sebenarnya sebelum tutup ya. Iya sebelum tutup. Tapi 2 kali di Jadi dulu kita berbangga ada Inilah Koran, ada Belia, ada Gaul karena sumber-sumber keuangan. Iya, kan dulu terkenal banget ya anak-anak SMA zaman dulu itu yang dikejarnya itu Belia. Karena kan dulu kan ada itu tuh Afi. Oh iya Kan jadi kan akan zamannya tadi itu waktu zamannya fantasi. Jadi kan mereka itu ngejar majalah Gaul, ngejar majalah Belia gitu kan. ngambil foto-foto Dan itu pasti jadi sumber penghasilan para penulis sebenarnya. Gitu. Waktu zaman teteh itu sebenarnya yang jadi oh iya dulu mah ada Afi gitu. Pokoknya jadi ayah wesal ya, lu wesal. Masih cilik 100.000. Lumayan. Ada di pos ya, kagak di pos. 100.000 zaman dulu, zaman kita sekolahnya. Wah, sangat besar ya. Besar, soalnya betulnya Besar itu. gimana
5.000 bisa. Batagor Iya, 5.000 Batagor bisa. 5.000 bisa. Mie itu berapa? Ayo nama juga sekarang bakal 50.000 kayaknya nggak cukup. Dulu mah nasi kuning di ibu kantin juga cuman berapa? 2.000. 2.000. Kita juga dulu sempat jualan. Iya tuh. Kita dulu sempat jualan risoles kan di kelas ya. Cuman berapaan? Iya, 1.000. risoles. Teteh sampai sekarang itu teteh dikenalnya kalau di kelas itu kalau ketemu teman-teman lawannya, wah si Risal ya si Risal. Nah, teteh sampai ke guru-guru di OSIS teteh mah kalau misalkan kumpul OSIS nih teteh mah. Soknya tahu-tahu uang ada di situ. Kalau misalkan mau kumpul OSIS, simpan aja si barang. Karena dulu kita diberi tanggung jawab untuk hadir kejujuran. Nah, Iya, iya. mulai. Dulu Program pemerintah nih kan kejujuran. Nah, teteh juga sempat kan jualan risol di kelas teh. Teteh mah kumpul OSIS, tahu-tahu itu si risol udah habis. Tapi Udah udah ada di situ. Oh. Jadi kita nggak perlu capek-capek misalkan, oh ini mau beli ya, antepkan we itu plastik, itunya dia udah tahu harganya kan. Tahu-tahu habis ya teteh mah kumpul OSIS, kumpul ini gitu ya, tahu-tahu udah ada uang kayak Beres itu. ya. Jadi sungguh-sungguhan. Itu mah hiburan pokoknya. Kasmaran, yang penting mah nggak berlebihan Sampai ya. disusulan ke Paru. Jadi anak Mana si apa? Misya? Jadi anak zaman apa? SMA. Dan sampai sekarang alhamdulillah teteh mah dari kelas 1 sampai sekarang sampai udah punya 2. Belum pernah putus nyambung. Nyambung terus. Masih yang itu. Masih kayak gitu dan tidak berubah gitu. Alhamdulillah. Nanti berapa tahun hampir sekarang aku teteh. Iya, dari tahun 2008 sampai 2024 lah. Tuh. Dan 2010 14 tahun. 14 tahun. Jadi 16. Pemret itu selalu punya Cinlok. ciri cinlok dengan satu sekolahnya lagi. Iya. Ini kan Pemret, Teh Uci sama dengan Kang Bori. Bori kan ketua siswa sih. Iya. Ini kan Pemret. Ini juga sama Pemret. Sejarahnya itu ya, sejarahnya itu kalau kita misalkan organisasi Iya, OSIS bener. sama sekolah itu pasti cilok gitu ya. Kalau Teteh sama pengurus intinya kan, kalau Uci sama ketua OSISnya, kita sama bendara OSISnya. Kebanyakan itu kalau Pemret pasti dengan OSIS. OSIS. Masih juga kan? SSKB. Oh, SSKB. Tapi cinlok juga kan? Jadi SMA SMA Banjaran aja, kadang terkenal dengan ciloknya. Organisasi itu kan Ini unik loh. Teh. unik kan? Karena Pemret semua. Dan jadi ya, jadi sampai sekarang Sampai nikah. kan Uci sama Kang Bori ya, Kang Bori ketua OSIS. Ketua Uci Pemret. Terus Teteh, suami Teteh kan bendahara OSIS dulu ya. Teteh Pemret ya. Dan Anda kapan? Tapi sama SSKB ya. SSKB. Pemret masih ya. Dan Anda kapan? Berarti hati-hati yang Pemret. Siapa tahu di sini ada Pemret yang ngelink ke Kang Imran. Jadi cinloknya beda lintas angkatan. Kalau kita seangkatan ya, kalau nggak seangkatan pun mungkin di atas 1 tahun 2 tahun lah kakak kelas ya. Kakak kelas tapi angkatan. Oh, Bori sama Uci seangkatan aja yang makanya Teteh sedih ketika suami Teteh waktu dulu lulus, saya masih di sini. Dan saya masih di sini. Nah, hati kan ikut Nah, ikut deh. Tapi masih sering antar jemput. Cinlok wae. Ada sirik dia mah. Ada sirik. Panas. Nggak ada yang bisa diciloki. Aduh ya Allah. Tapi ya itu ya keren banget gitu. Pers sekolah bisa semaju ini tuh karena ya memang dari Akang Teteh perintisnya gitu yang bisa konsisten mempertahankan gitu. Kalau misal dari Akang Teteh perintisnya gak bisa konsisten mempertahankan, mungkin pers sekolah juga gak akan bisa semaju ini gitu. Tapi lebih kerennya dari bapak kita loh. Iya. Ya, betul. Iya, betul. Kalau nggak ada Pak Ismail nggak akan konsisten sebenarnya. Iya. Kan pembinanya dari dulu. Karena kita tahu perjuangan Pak Ismail sampai dimusuhan. Karena loh Pak Ismail sampai dimusuhan. Kita sampai ganti logo dan sebagainya. Oh iya, Kan yang ini baru. yang Iya, kita agak gitu, Bu. yang kita liatin tadi logo yang kita diliatin itu kan itu berubah logo. Kita sampai Angkatan kita ya. Iya. Pas tuh. sampai ganti logo ya kalian bertiga sampai ke rumahnya. Kebetulan kemarin juga kan ada beberapa ekskul yang ganti pembina. Terus kita juga Kecuali pers sekolahnya nggak ganti-ganti. karena bapak tuh ada penggantinya. Kebetulan kan Ada. bapak kepilih jadi wakasek kurikulum juga. Terus waktu itu tuh kita tuh sempat nanya, ih bapak jadi wakasek pasti apa pers sekolah gimana? Iya. Terus, ya nggak apa-apa cina pers sekolah mah sama bapak aja. Tetap cina ada bapak mah gak akan ngasih pers sekolah ke siapapun. Iya. Termasuk OSIS kan
pasti gonta-ganti pembina ya. Tiap tahun ada teteh waktu itu siapa aja gitu lupa lagi. Pak Rudi pernah jadi pembina OSIS. Pernah. Pak Rudi, Pak Daman. Oh, Siapa- Padaman ya. Teteh Pak dulu dekat sama Pak Daman, Pak Rudi gitu kan di OSIS. Tapi kalau untuk persekolah dari awal sampai sekarang tetap Pak Ismail. Kayaknya memang kalau digabung pun akan bahaya sih. Karena nyawanya emang ada di Pak Nah, Ismail. nyawanya ada di Pak Ismail ya. Walaupun dulu sempat ribut dengan sempat Iya. ribut. Alhamdulillah. Doakan saja Pak Ismail. Ya. Tetap sehat ya. Semangatnya Pak Ismail itu beneran emang Menular lagi kita. menular banget. Bener lah, bener dari Jadi dulu. inspirasi banget. Menginspirasi banget. Jadi memang memberi motivasi tersendiri gitu. Sampai sekarang sebenarnya. Iya sih, masih curhat ya Masih Teh. curhat sih. Jadi kadang teteh waktu itu juga pernah ikutan lomba GTK inspiratif dulu waktu corona ya. Teteh, ini ke siapa ya? Apa namanya teh? Editor naskah tertib baik gitu kan teteh. Takutnya jadi kemana ya gitu. Pak Ismail aja gitu. Emang semua alumni Persapa Kalau galau pasti Pak Ismail. Iya, apalagi kalau galau sama tulisan kan pasti Pak Ismail lagi. Pak Ismail, kalau misalnya kita pulang sekolah lagi, Bapak. Iya, itu udah banyak cerita ke Bapak itu pasti Bapak apa gitu. Terus ya emang Bapaknya selalu sesibuk apapun pasti Bapaknya Pasti selalu melayani. Iya, nyempetin buat anak-anak gitu. kabumi siap. Sama cinta yang lain, sok ke rumah jangan gitu. Pak mau kalau dulu kan kita sering pinjam buku ya. Ingat waktu SMA itu kan memang literasi apalagi novel-novel kan di perpustakaan jarang gitu ya, maksudnya teh sedikit dan dikunci ada Pak Ismail itu selalu menjadi novel berjalannya kita yang haus akan literasi. Pak ini pengen baca buku ini. Dan hebatnya Pak Ismail itu ada identitasnya, tanggal belinya tanggal berapa sampai indeks bukunya itu ada. Dan nular ke kita, jadi teteh kalau sekarang beli apapun Beli gitu ya, buku, pasti beli buku ditulisan di heula. tulisan heula. Jadi memang termanage gitu. Jadi manajemennya juga nular gitu ya. Dengan nama apa? Kan Pak Ismail lah Mail ya namanya. Dengan nama itu ya. Teteh dulu punya loh melani diri sendiri gitu ya. Petra, pecinta sastra. Ya. Ini Petra siapa sih? Ya, kalau kan kalau di Bulu Karena Tangkis dulu- suka ini Iya, ya. ini Karena kan dulu suka banget gitu kan, suka banget sama dunia sastra. Makanya sebenarnya waktu kuliah juga pengennya ke dunia kesastraan, tapi ke dunia sastra tapi dipikir-pikir nantinya takutnya gimana gitu ya, memang banyak pertimbangan. Akhirnya pernah mau masuk ke dunia jurnalistik, cuman qadarullah karena memang teteh punya suatu penyakit dulu gitu, jadi berhenti dulu dan akhirnya teteh terjebak di dunia kepaudan. Tapi sama-sama Iya, punya sama-sama. menyebarkan kebaikan. Dan alhamdulillah dunia kepaudan pun sekarang lebih diutamakan literasinya. Iya. Jadi kan harus ada pojok baca, Iya, gitu kan. iya, betul. Ngebantu banget. Ngebantu banget dan itu memang jadi intinya pekerjaan apapun basicnya tetap sama gitu. Iya. Basicnya dan itu membantu sekali. Aku 4 tahun teh editor skripsi S2. Oh. Tapi itu ada tarifnya. Oh, itu. Jadi kerja sampingan kita itu sebagai editor ya. Kak, ya mangga pada sabaraha. Kita juga sama waktu kuliah gitu ya, waktu kuliah ngebantu teman-teman yang memang kalau teteh kan kuliah di UTM bukan skripsi istilahnya teh. Namanya apa? Iya tesis. Kok jadi tesis? Tesis ya. Tesis S2. Tapi memang cenah pangeditkeun gitu. Iya, betul. Jadi Baca sama nulis tuh memang susah ya Teh. Iya, betul. Dan kita kan punya basic. Iya. Nah, makanya jadi orang bisa percaya kan sama kita. lumayan kepikiran kayaknya kan dari dulu mah pulsa sampai sekarang mah rupiah. Kuota. Dan membantu juga sih kalau kita jadi khususnya teteh ya, kan guru itu kan memang harus ada RPP tiap hari dan itu sangat membantu sebetulnya gitu ya, kan nulis tiap hari nih, jadi untuk membuat RPP yang harusnya misalkan berpikir lama gitu ya guru-guru teh kan karena kita udah punya basic sebenarnya ya, kalau udah biasa kita serset gitu nulis Males aja ya. cuma niatnya aja ya, niatnya Kumpulin niatnya. kalau nulis, kalau udah berpikir itu bisa berhenti ya. Kalau udah kita mulai nulis susah berhenti. Nah, untuk memulainya kita yang bisa. Karena itu dulu kita sama Pak Ismail diajarkan untuk namanya punya jam Jam. produktif. Oh Jam iya. produktif. Ingat nggak? Beda-beda, Kalau dulu ya. saya jam produktifnya itu sampai sekarang adalah Jam. asar sampai maghrib, dilanjut lagi dari jam 2 subuh sampai jam 5 subuh itu jam produktif saya. Ingat kita tuh. Ingat.
tengah malam. dulu diajakin tengah malam Tengah itu. malam. Tengah Jadi malam. rata-rata Sekarang agak berubah. oleh Pak Ismail kasih seperti itu. Mana jam produktif nak? Dan sampai sekarang pun tengah malam itu menjadi tempat mencari ilham sebetulnya ya. Dan Wah. menjadi selalu bangun tengah malam. Tulis teh lancar gitu start cerpen ge bisa beres apa aku jadi ada jam produktifnya jadi Jadi bisa ditularkan juga nih nanti buat anak-anak Kalau dia mah dan cerpen teteh mah teman-teman. senangnya dari dulu nulis puisi. Puisi. Ya kalau kan Asmara, Cuman nggak berani untuk publikasi gitu. Cuman teteh mah lebih ke untuk karya sendiri Iya. aja, nggak mau berani untuk Konsumsi publikasi. kan nanti saya mau menerbitkan cerpen tapi belum bisa disepil. Oh iya. Ada menerbitkan cerpen. Lumayan 3 cerpen lumayan pilih. Sangat benar. Udah Tabungkan. tanggal 28 terbit ya tapi belum bisa disepil. Kejutan. Karena emang lucu ya kan. Iya. Kalau nulis teh ada juga kejadian lucu nih. Kan Pak Ismail tuh nulis juga di Grafindo. Nah, terus saya tuh ditawarin sama Grafindo. Pas ditawarin, Bu, bolehna bisa nggak Cina ganti ini? Penulisnya sedang sibuk. Rada-rada dunia juga ini mainnya dalam hati saya gitu. Karena dia bilangnya guru SMA gitu kan yang nulisnya. Terus pas dilihat bukunya, ini mah Pak Ismail. Nah, Pak Ismail juga sama, Cina. Nanti yang ganti nulisnya ini ya gini. Jadi Ini selalu Lena, Cina. membuat rekomendasi. Jadi kadang itu maksudnya kita di sekolah selain ada ada kemampuan yang bisa dikembangin, tapi kita juga kayak ngebangun relasi. Iya. Tadi kan ya Teknovi juga nih ada iklannya juga dari siapa gitu. Nah, jadi kita bisa saling bangun relasi. Makanya tadi yang dibilang Kak Indra tuh yang tentang di grup Murna itu bisa kita lebih giatkan lagi supaya basic kita Diaktifin lagi, diaktifin kemampuan kita itu terhubung di relasi-relasi kita. Jadi kita bisa tidak hanya berkomunikasi tapi saling saling memberikan Karena kan memang kontribusi lebih gitu ya. Karena kan silaturahmi itu kunci rezeki ya. Nah. Itu sebenarnya jadi mudah-mudahan kita bisa lebih bersilaturahmi lagi. Jadi nanti ketika misalkan Akang Teteh udah keluar dari sekolah nih, kita nggak putus hanya sampai di situ gitu. Iya. Teteh sama Kang Ira kan kita nggak pernah putus ya. Putus silaturahmi maksudnya. Kalau Karena putus yang itu saya- beda lagi. Saya Kejadian. yakin karena sampai ke sini itu kangen kita adu-adu mulut. Nah, Nah, kita mah setiap hari selalu ribut gitu. Tapi Jadi, meskipun ribut kita nggak pernah pecah. Hei, sebenarnya. plan. Tuh kayak embung deh, ada plan. udah nggak usah dilerai atau kena. Dan kita mah nggak bisa dilerai. Mereka itu udah tahu, udah mereka mah diem aja. Nggak pernah bisa dilerai. Dan kita mah sarwa beras. Iya. Semoga pesan-pesan dari Akang Teteh bisa kita ke bawahnya direalisasikan lagi ya. Bisa diambil dengan Ya, positifnya. yang tadi Akang Teteh bilang semoga para puna-punanya bisa ginilah ya berkumpul. Iya, Apalagi silaturahmi. kita pun belum banyak tahu ya, apalagi kita kan emang jauh angkatannya udah belasan, jadi banyak banget kita yang nggak tahu dari awalnya itu siapa. Jadi kita pun berharap ya semoga bisa melakukan kegiatan reunian. Apalagi kalau misalkan ada angkatan tes ini ya, maksudnya jadi kumpul gitu ya. Sekarang saya Ya. dengan Pak Ismail itu lagi nyari kontak angkatan perintis. Teh Karena Alis, terhilang. Teh Kalau Teh Alis, Alis kayaknya di Facebook masih kontekan dengan saya nanti bisa. saya jarang, aku benar jarang. Teh Alis, Teh Cindy, Teh Lita, kemudian nanti siapa lagi? Teh Lita, Teh Nita ada 2 tuh, Teh Lita sama Nita. Teh Lita, Teh Nita. Ada 2. Teh Santi maksudnya? Santi. Terus bahasa ya? Santi. Teh Santi. Teh Santi gitu. Teh Santi kan di OSIS juga dulu. Sama Nanti lah. Teh Iya, Lia biasa Gosari. lagi. Mungkin untuk terakhirnya harapan dari Akang Teteh untuk tes sekolahnya bagaimana? Udah mana? Dari sebelah sana, dari sebelah sini. Oke, harapannya yang paling utama adalah sesuai dengan prinsip awal merintis itu lebih merintis lebih mudah dan mempertahankan itu lebih sulit gitu ya. Jadi silakan dengan dinamika yang terjadi dalam satu organisasi itu manfaatkan oleh kalian karena kerasanya bukan pada saat kalian masih sekolah, tapi kerasanya setelah kalian lulus sekolah itu akan sangat-sangat kerasa di masyarakat baik pun di dunia kuliah. Itu sih intinya mempertahankan apa yang memang karakter yang kalian pegang sendiri, lebih ke sana itu. Hampir sama dengan Kang Indra ya. Sama wae. Bukan
Anda suka ini lah dengan saya atuh lagi podcast kayak gini mah kita akur dulu sebentar. Jadi intinya hampir sama dengan Kang Indra ya, meskipun kita sering berselisih paham tapi tujuan kita tetap sama sebetulnya mah ya. Tetap pertahankan, tapi ada lebihnya lah, jangan sama timnya Kang Indra biar nggak ribet. Tetap pertahankan, tetap berkarya dan lebih dikembangkan lagi kan, ini sarana dan prasarana udah wow banget ya gitu jadi dibanding zaman dulu gitu. Dan tetap solid, jadi pesan teteh mah harapan teteh tetap solid, apalagi kalau misalkan lebih banyak yang bergabung, lebih solid, lebih aktif semuanya gitu. Mudah-mudahan kita bisa lebih berkembang atau mungkin bisa nantinya impian kita bisa mendunia gitu ya. Amin. Gitu aja mungkin harapan teteh mah sampai saat ini mah gitu. Siapa nih? Kalau dari saya harapannya semoga Persekolah tidak hanya bisa berdiri, tapi beresensi juga di dalamnya. Jadi prinsip-prinsip, semangat-semangat para perintis dan semangat Persekolah itu masih tetap ada di hati teman-teman semua gitu ya. Dan tentu saja saya berharap Persekolah itu bisa semakin melanglang buana tadi sampai dunia sekolah gitu. Itu mungkin. Kalau dari saya ya sama ya, hampir secara garis besar sama harapannya gitu, semoga semakin lebih maju lagi, lebih sukses lagi dari hari ini. Semoga anak-anak yang lainnya bisa aktif, bisa sama-sama punya kemampuan yang sama gitu, jadi berkembang semua, jadi bermanfaat untuk nantinya setelah lulus sekolah, baik di dunia kuliah atau di dunia kerja gitu, di masyarakat juga. Dah, silakan Teh Novi. Kalau saya mah pesannya kepakan sayap kalian Wah, setinggi apapun ya. Karena itu modal utama kita menulis sama membaca Iqra kan ya. Ya gitu. Terus manfaatkan juga fasilitas yang ada karena benar ini bermanfaat banget untuk kedepannya, untuk nanti kita mau bekerja atau di masyarakat juga itu sangat bermanfaat banget. Dan ingat satu hal, kerja belum selesai, belum apa-apa. Udah. Ya, kalau dari saya harapannya semoga lebih berkembang lagi, semangatnya terus terjaga gitu ya, karena menjaga semangat sama konsistensi itu susah, sulit sekali gitu. Pokoknya semoga bisa terus lebih maju dan memanfaatkan semua fasilitas yang ada. Semoga gitu ya, harapan-harapan dari Akang Rino ini tuh bisa terrealisasi gitu ya, bisa tercapai juga gitu. Dan ini juga kayaknya podcast udah berapa lama ya ini? Udah 1 jam gitu ya, Bang? Gak kerasa gitu ya. Apalagi kalau kumpul semua disuruh kayaknya. Iya, Bisa 2 jam ya. Iya. Ini juga kalau misal dilanjut kayaknya bakalan sampai subuh juga. Iya. Kan berarti gitu ya. Mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Semoga yang tadi harapan-harapan Akang Teteh bisa terwujud, dan semoga Akang Tetehnya sehat selalu